tanah 400 hektar BOP yang informasinya akan segera ditolah atau digarap oleh BOP itu sendiri. Ya. Kira-kira seperti apa tanggapan ya, dari Pak John selaku pengamat politik, ya, pengamat sosial dalam sikap yang diambil oleh BOP? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sesungguhnya hal yang paling mendasar dari pemikiran dan pandangan saya bahkan juga sesama di publik, ini persoalan vital yang menyangkut kehidupan manusia di Labuan Bajo ini. Vitalnya itu apa? Yaitu kebutuhan vital akan air. Berdasarkan ilmu pengetahuan, hutan itu adalah stok air Atau sumber air ya. sumber stok air ya, air hujan turun dan menyimpan dan keluarlah air mineral. Nah, Bowosi ini oleh Dinas Kehutanan sejak dahulu, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu melihat bahwa hutan ini perlu dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena pada waktu itu berdasarkan riset dan penelitian bahwa adanya manusia di Lancang, di Zernaru, di Waimata di sini, di Kaper, Labuan Bajo sendiri, di Merombok, dan ada persamaan sekitar. Adanya manusia ini karena kebutuhan barang vital ini, yaitu air. Nah, persoalan timbul ketika Bukit Bowosi ini, di mana di sekelilingnya itu banyak mata air, mau dikelola menjadi, ya boleh kita sebut sebagai kota satelit. Akan dibangun hotel, akan dibangun perumahan, ya meskipun di dalam keterangannya ada bla bagian sekian konsultasi. Nah, itu yang pertama. Tidak. Mengapa juga publik berbicara? Saya kritisi. Secara pribadi saya melihat bahwa nama LBF itu nama yang salah. Apa yang membuat Pak John mengatakan LBF itu nama yang salah? Kemungkinan ini. Karena kalau bertanya di mana Labuan Bajo, jawabannya di Flores. Maka perancang pada waktu itu rupanya berpikir Labuan Bajo, Flores, artinya Labuan Bajo di Flores. Mungkin karena perkembangan diskusi dan sebagainya, lalu dimasukkan di dalamnya materi bahwa daerah cakupannya termasuk Ngada, termasuk Ende, Maumere, Larantuka. Sehingga sebetulnya kalau kita mau pencerahan kepada generasi muda kita untuk belajar lebih cepat memahami BPO itu, namanya BPOF. BPOF. Iya, BPO Flores. Seharusnya begitu. Kenapa mesti ada Labuan Bajo? Nanti kalau berikut ada lagi BPO Bajawa Flores. Lebih pusing lagi. BPO Flores. BPO Maumere Flores. Sangat susah. Jadi ambil satu-satu pun. Tapi itu masalah nama kita tidak terlalu perdebatkan. Oke lah, kita terima. Tetapi tidak. Lokasinya itu di hutan. Ada pertimbangan lain. Mengapa sifat koordinasinya itu tidak berfungsi? Nah, terkesan di publik bahwa ini otoriter. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya adalah karena ada semacam pemaksaan kesan. Ya, namanya koordinasi harusnya dipertimbangkan dulu ya atau tidak, tetapi ternyata yes dan ini tempatnya. Padahal kalau Usman tahu, seandainya waktu itu Pemda berpikir tentang kebutuhan vital masyarakat, masih ada kok lahan-lahan lain yang tidak ada hutannya, lahan tandus, ya seperti di Bukit Karanga, Torolema ke utara itu sampai Batu Gosok, atau di Menjerite di arah ke Golomuri itu masih ada lahan-lahan yang gersang. Kenapa tidak pilih itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Berarti publik bersuara, wah ini penghancuran. Apa tidak berpikir pada waktu itu? Jadi begitu, Usman, pemikiran saya. Tentu pemikiran ini boleh banyak yang kontra, banyak yang pro. Yang kontra tentu mereka yang sudah kecebur
di dalam proyek-proyeknya penyelenggaraan dan segala macam. Oh kasihan kalau ini digagal lagi. Siap. Tetapi kalau berpikir jangka panjang ke depan, kita harus berpikir mengenai anak cucu kita. Ya Usman nanti generasi bagaimana supaya mereka bisa hidup di sini. Petani di Tompong, di daerah sekitar di Meromok, bagaimana mereka bisa hidup. Nah, kalau stok airnya kurang, mau cari apa lagi?